Hidup memang berputar. Dulu, Raffi hanyalah anak yatim yang hidup di pinggir jalan, berjuang demi sesuap nasi. Tapi kini, ia berdiri di puncak tangga yang sama sekali tak pernah ia impikan. Namun ingat, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula ujian yang Allah titipkan padanya. Beberapa tahun berlalu, sejak Arman sembuh, perusahaannya tumbuh pesat. Tapi usia Arman mulai rentah. Ia memutuskan menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya. Mulai bulan depan, kamu yang pimpin perusahaan ini, Raffi. Raffi tertegun. Pak, aku belum pantas. Masih banyak orang yang lebih berpengalaman. Tapi ayahnya hanya tersenyum. Yang ayah butuh bukan orang paling pandai, tapi paling jujur. Dengan berat hati, Raffi menerima tanggung jawab besar itu. Ia sadar, amanah ini bukan hadiah, tapi ujian. Hari-hari pertama sebagai direktur berjalan lancar, tapi perlahan ujian datang satu persatu. Beberapa rekan lama ayahnya mencoba mengajaknya bermain kotor. Raf, proyek ini bisa cepat cair kalau kamu mau kasih uang pelicin. Semua orang juga begitu. Namun Raffi menolak dengan tegas. Maaf, aku lebih takut kehilangan ridho Allah daripada kehilangan proyek. Banyak yang tak suka, bahkan ada yang mencoba menjatuhkannya. Gosip kembali beredar. Anak kecil sok suci, nanti juga tumbang. Namun Raffi diam. Ia hanya berdoa, Ya Allah, kuatkan aku agar tidak tergoda dunia. Karena aku tahu, yang engkau nilai bukan besar jabatanku, tapi bersihnya hatiku. Keputusan Raffi membuat banyak orang menjauh. Ia tidak lagi diundang ke pesta bisnis mewah, tidak dianggap modern karena menolak cuap. Namun di balik kesepiannya, Allah justru mendekatkannya kepada ketenangan. Ia sering pergi ke panti asuhan, membagi sebagian rezekinya diam-diam. Bagi Raffi, memberi adalah cara terbaik untuk mengingat dari mana ia berasal. Suatu malam, ia mengunjungi musala kecil di mana dulu ia dan ayahnya sering sholat bersama. Ia berlutut dan menangis. Ya Allah, dulu aku tak punya apa-apa, tapi aku punya hati yang tenang. Sekarang aku punya segalanya, tapi kenapa sering merasa sepi? Jangan biarkan hatiku dikuasai dunia, ya Rob. Beberapa bulan kemudian, Pak Arman jatuh sakit kembali. Namun kali ini berbeda. Penyakitnya datang dengan tenang, seolah ingin berpamitan. Di ranjang rumah sakit, ia menggenggam tangan Raffi. Raffi, ayah sudah melihat banyak orang sukses, tapi sedikit yang bahagia. Bahagia itu bukan di rumah besar atau uang banyak, tapi di hati yang ikhlas. Jaga perusahaan ini seperti kamu menjaga doa-doamu. Raffi menangis, mencium tangan ayahnya. Pak, terima kasih sudah ajarkan aku arti sabar, jujur, dan cinta yang tulus. Beberapa hari kemudian, ayahnya berpulang dalam damai, meninggalkan warisan bukan berupa harta, tapi nama baik dan doa yang tak putus. 3 tahun setelah kepergian sang ayah, Raffi membangun lembaga sosial bernama Rahma Foundation. Diambil dari nama ibunya. Lembaga itu membantu anak yatim dan kaum miskin seperti dirinya dulu. Setiap kali ia melihat anak-anak tersenyum, hatinya teringat masa lalu. Seorang anak kecil yang pernah kehilangan segalanya, tapi akhirnya menemukan Allah dalam kesendirian. Raffi berdiri di halaman panti, menatap langit sambil tersenyum. Ya Allah, aku tak lagi meminta kekayaan atau jabatan. Aku hanya ingin setiap langkahku menjadi amal yang engkau ridhoi. Hidup Raffi mengajarkan satu hal, bahwa ujian bukan hanya saat kita miskin dan terluka, tapi juga saat kita kaya dan berkuasa. Raffi berhasil melewati semuanya, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia selalu kembali kepada Allah setiap kali dunia mencoba menggoyahkan hatinya. Kemenangan sejati bukan saat engkau berdiri di puncak dunia, tetapi saat engkau masih mampu menundukkan kepala di hadapan Allah.